akses pangan itu ada 3 akses. Yang pertama itu ada akses fisik. Nah, akses fisik ini tuh, di mana infrastruktur distribusi pangan ini tuh, eee, penting gitu supaya, produk pertanian ini bisa, sampai ke konsumen dengan harga yang, terjangkau. Jadi, dibangunlah, jalanan yang proper atau jalanan yang benar gitu supaya, para petani ini tuh bisa, eee, ngasih ke konsumen ini tuh dengan, mudah dan cepat gitu. Nah, terus yang kedua itu ada akses sosial. Akses sosial ini tuh, dipengaruhi sama faktor budaya dan agama, bisa juga dari kebiasaan, jenis pangan itu yang, eee bisa diterima gitu di masyarakat. Contohnya itu ada bansos. Kalau misalnya akses ekonomi itu, di mana, kemampuan rumah tangga ini untuk membeli, pangan yang berkualitas dan dengan harga yang terjangkau. Nah, kita semua itu butuh makan, tapi siapa sangka kalau misalnya pangan itu nggak selalu tersedia atau mudah diakses bagi semua orang. Nah, di Indonesia dan banyak negara lain nih contohnya kayak akses pangan itu jadi ujung tombaknya dari ketahanan pangan kayak gitu. Nah, pengertian akses pangan sendiri adalah kemampuan semua individu untuk memperoleh pangan yang cukup, bergizi, aman, dan sesuai budaya melalui dengan cara yang stabil dan berkelanjutan. Nah, kalau pangan tersedia di ladang atau toko, tapi jarak nggak bisa dijangkau karena mahal, jauh, ataupun nggak ada transportasinya, maka itu disebutnya akses pangan tersebut belum tercapai dengan baik. Nah, apa sih tantangan akses pangan berdasarkan penelitian yang kita teliti, teliti ini? Nah, yang pertama itu ada implikasi pekerjaan informal dan ekonomi rumah tangga. Jadi, menurut jurnal Does Informal Labor Affect Food Security, menyebutkan bahwa rumah tangga yang bekerja di sektor internal itu memiliki resiko lebih tinggi nih kekurangan pangannya, baik dari segi jumlah, dari segi nutrisi, ataupun frekuensi konsumsinya. Nah, faktor lain juga menyebutkan bahwa proteksi seperti pendidikan, akses internet, dan asuransi kesehatan itu bisa memperbaiki akses pangan tersebut. Kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada pengaruh infrastruktur jalan dan irigasi. Di Indonesia nih contohnya, kayak kualitas jalan dan sistem irigasi itu mempengaruhi nih seberapa mudah pangan bisa didistribusikan ke daerah-daerah terpencil. Akses ke air bersih dan sanitasi juga terkait erat dengan kemampuan rumah tangga memperoleh pangan yang aman dan memadai. Nah, yang ketiga itu ada ukuran lahan, aset, dan produksi lokal. Studi dari Sidama Ethiopia, rumah tangga dengan pendidikan yang lebih tinggi itu lahannya lebih luas, kepemilikan aset, dan interval kelahiran yang panjang itu semuanya berkorelasi positif dengan keamanan akses pangan. Kayak gitu. Nah, di Indonesia nih contohnya kayak ada produksi beras, jagung, kedelai, ternak ayam dan sapi, serta kepadatan penduduk dan inflasi atau CPI ikut mempengaruhi keamanan pangan. Jadi, ketahanan pangan ini tuh hubungannya sangat erat sama, ketangguhan rumah tangga, yang di mana memiliki 4 hal yang penting. Yang pertama itu, ada akses layanan dasar, contohnya itu kayak, pendidikan dan kesehatan. Yang kedua itu ada kapasitas adaptasi, yang di mana itu kemampuan untuk beradaptasi atau menyesuaikan, diri, terhadap perubahan. Yang ketiga itu ada aset yang dimiliki rumah tangga. Yang keempat itu ada jaringan sosial atau perlindungan sosial. Jadi, untuk, ngukur kondisi nyatanya ini tuh bisa nggunain, penelitian Food Insecurity Experience Scale, di mana alat ukur ini tuh, melihat pengalaman langsung rumah tangga dalam mengakses pangan, bukan hanya sekedar, data produksinya gitu. Nah, analisis selanjutnya ini tuh, menggunakan metode two-stage Lead Square, di mana nunjukin kalau misalnya institusi dan, perlindungan sosial ini tuh, berperan penting gitu untuk memperkuat ketangguhan rumah tangga. Nah, jadi kesimpulannya itu ketahanan pangan yang ada di Indonesia ini tuh sangat bergantung pada, kemampuan rumah tangga untuk, beradaptasi, mengakses layanan dasar, memiliki aset, dan menjalin jaringan sosial yang kuat. Jadi bukan hanya soal, seberapa banyak pangan yang diproduksi, tapi juga, seberapa tangguh masyarakat dalam, menghadapi resiko kekurangan pangan. Menambahkan kisah nyata, dampak, serta solusi apa yang diberikan.
Bayangkan jika sebuah keluarga di desa terpencil, produksi pangannya mungkin cukup di tingkat lokal, tapi jalan menuju ke pasarnya yang rusak berat. Biaya transportasi tinggi, harga pangan pun tuh jadi melejit karena ongkir dan keterbatasan akses. Mereka harus menimbang, membeli pangan bergizi mahal atau tetap yang murah tetapi kurang bergizi, kayak gitu kan. Di kota, keluarga pekerja informal tuh bisa kehabisan akses nutrisi bahkan ketika pasar dekat karena penghasilan tidak menentu. Harga bahan makanan naik dan pilihan makanan sehat seringkali itu lebih mahal gitu kan. Jadi, solusinya apa? Solusinya, untuk memperkuat akses pangan, penelitian dan kebijakan menyarankan beberapa langkah. Yang pertama, memperbaiki dan membangun infrastruktur distribusi kayak jalan, irigasi, dan transportasi publik. Yang kedua, meningkatkan pendidikan dan kapasitas masyarakat agar mereka lebih memilih pangan bergizi, lebih memahami tuh kebutuhan gizi gitu daripada sekedar untuk tahu yang penting kenyang, yang penting makan, kayak gitu. Dan memanfaatkan sumber daya lokal seperti itu. Yang selanjutnya ada memperkuat jaringan keamanan sosial, bantuan pangan, subsidi, dan sistem distribusi pangan bagi mereka yang rentan. Yang selanjutnya ada mendukung produktivitas lokal, diversifikasi produksi pangan, agar pangan tidak hanya tersedia tapi juga mampu bersaing secara harga. Dan yang terakhir itu ada mempertimbangkan stabilitas dengan menjaga agar akses pangan tidak terganggu oleh bencana alam, pandemi, fluktuasi harga, dan atau gangguan lainnya gitu. Jadi akses pangan bukan sekedar soal ada atau tidaknya makanan, ini soal berkelanjutannya keadilan dan hak dasar manusia. Agar ketahanan pangan bukan hanya impian, kita perlu kerjasama dari pemerintah, petani, komunitas lokal, hingga masing-masing dari kita. Tantangannya besar, tapi juga harapannya juga begitu besar. Jadi akses pangan menjadi prioritas yang nyata. Contoh studi kasusnya ada di Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Nah, penelitian di Distrik Konda mengungkapkan bahwa pangan lokal, terutama sagu, sebagai sumber pangan utama. Masyarakat sangat bergantung pada pangan ini karena keterbatasan akses pangan eksternal. Produk pangan lokal masih menggunakan tradisional dengan keterbatasan teknologi modern, dan akses pangan terhambat oleh kondisi geografis serta infrastruktur jalan yang belum memadai. Tantangan ini termasuk fluktuasi harga dan daya beli masyarakat yang rendah. Studi ini menunjukkan bahwa peningkatan ketersediaan pangan dan aksesibilitas pangan lokal melalui pengembangan infrastruktur, pelatihan petani, dan adopsi teknologi pertanian yang lebih efisien itu sangat penting untuk meningkatkan ketahanan pangan jangka panjang di daerah terpencil ini. Kebijakan pemerintah daerah yang mendukung keberlanjutan produksi dan distribusi pangan lokal juga sangat berperan penting dalam mengatasi permasalahan ini. Selanjutnya ada studi kasus di internasional, ketahanan pangan di Finlandia. Menurut Global Food Security Index atau GFSI 2020, Finlandia mendapati peringkat pertama dengan ketahanan pangan global dengan sektor tertinggi dalam berbagai aspek, termasuk keterjangkauan, ketersediaan, kualitas dan keamanan pangan, serta ketahanan sumber daya alam. Finlandia memiliki sistem ketahanan pangan yang tangguh dengan dukungan kebijakan terpadu, inovasi pertanian, serta komitmen pemerintah yang kuat untuk menjaga stabilitas, ketersediaan, dan akses pangan yang aman dan bergizi. Meskipun demikian, Finlandia memiliki tantangan berupa ketergantungan pada impor pangan dan impor produksi pertanian yang membuat ketersediaan pangan menjadi lebih fluktuatif. Strategi menghadapi tantangan tersebut meliputi diferensiasi produksi pangan, inovasi teknologi pertanian, pengurangan sampah makanan, dan kebijakan proaktif dalam pengelolaan sistem pangan, serta berkelanjutan hingga tahun 2035. Upaya ini menjadi keberlanjutan ketahanan pangan di Finlandia di tengah kondisi iklim dan ekonomi global yang dinamis. Sekian diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.